Pak Semi, sampai saat ini sudah ada berapa aduan dari masyarakat yang kemudian diterima, dari Kominfo? Karena kan ini Mas Yudi mungkin hanya salah satu contoh dari sekian banyaknya orang. Kalau yang mengaju ke kami itu lewat aduan konten.id adalah site-nya. Jadi begitu ada aduan, kita lakukan validasi, habis itu kita lakukan pemblokiran. Karena ini memang hal yang langsung tidak perlu validasi dari manapun. Begitu kamu cek itu ada judi, langsung kita blokir. Biasanya masyarakat tuh melaporkannya tuh lewat aduan konten.id. Oke, artinya banyak juga aduan dari masyarakat begitu ya, bahwa ada beberapa situs-situs yang dianggap merugikan dan kemudian itu membantu juga Kominfo ini untuk akhirnya men-trace dan memblokir begitu. Iya, jadi kalau kita lihat lagi, jadi banyak sekali ada juga yang melaporkan setelah terima SMS-nya atau ini dia laporkan ke kita, terus kita lihat karena kadang-kadang mereka menggunakan iklannya sih pakai shorten ini ya, link-nya Pak Alfon. Jadi dia bukan full URL link-nya, tapi shorten. Tapi kita klik kan kelihatan tuh tujuannya. Disitulah kita blokir tujuannya. Oke, silakan saya minta tanggapan juga dari Pak Alfons. Bagaimana kemudian melihat ini kan juga semakin pelik berarti kalau gitu ya Pak ya? Ini sebenarnya berkaitan juga dengan software bajakan, dengan film bajakan. Jadi misalnya ada situs-situs film yang tidak resmi, film bajakan, mereka kan butuh biaya. Dan itu dibiayai oleh iklan-iklan yang namanya bajakan, itu illegal, dibiayai oleh kegiatan illegal. Illegal itu iklan yang menyokong adalah judi online, pornografi, dan sejenisnya gitu loh. Nah jadi karena untuk maintain satu situs film itu kan butuh server dan butuh bandwidth yang besar, dia butuh biaya. Nah dengan judi online masang iklan tempat dia, maka mereka ada uang untuk bisa menjalankan servernya. Jadi ini sebagai pemancing bagi orang yang mau nonton gratis gitu loh. Kalau Netflix kan mesti bayar, kalau Disney mesti bayar. Kalau ini kan gratis ke bioskop 21 atau apa gitu. Nah jadi ini juga merupakan salah satu yang cukup memusingkan juga, yang memang perlu diatasi. Karena ini memang satu vicious cycle lah, saling mendukung. Software bajakan, film bajakan, lalu didukung oleh aktivitas ilegal lainnya, ada judi online, pornografi, dan sejenisnya. Jadi mungkin ya itu merupakan tugas yang harus kita hadapi bersama. Mungkin di generalnya Kominfo lah kita harapkan bisa ini. Ya kita harapkan tentunya Kominfo ini menjadi garda yang paling depan untuk memberantas ini. Tapi sebenarnya Pak, bagaimana kemudian koordinasi dengan antar lembaga dan juga lintas instansi? Karena kan tentunya ini banyak sekali stakeholders yang juga berkaitan untuk memberantas hal ini. Ya kalau paling besar banyak ya dengan kepolisian ya hal ini ya Pak kita ya, kalau ini yang khususnya untuk yang perjudian ya. Kita memang ada kerjasama dengan banyak lembaga, tapi memang kan yang bukan untuk ini ya. Kita ada banyak tentang obat-obatan kita dengan BNN dan BP POM. Jadi yang ilegal di ruang digital itu juga banyak. Jadi khususnya untuk perjudian ya kita yang eratnya kita dengan kepolisian. Oke, sampai saat ini sudah seperti apa upaya yang terus dilakukan? Kalau kita lihat kan terakhir yaitu sampai 500 juta lebih yang sudah berhasil diblokir. Tapi upaya kemudian untuk menindak ini lebih jauh seperti apa? Secara hukum khususnya nih Pak? Ya kalau dari kepolisian, kalau mereka bisa mendapatkan pelakunya di dalam negeri, ya tadi mereka pasti sudah proses yang seperti yang kemarin kita baca bersama itu adalah keberhasilan kepolisian membongkar kasus ini yang ada di Lampung kemarin. Itu harus apresiasi, itu juga harapannya juga bisa menekan laju daripada perkembangan perjudian online di Indonesia. Oke, kita harus jeda dulu. Pak Alfons sepertinya tadi sudah ingin memberikan, tapi ditahan dulu karena kita masih akan kembali usai jeda pemirsa. Kami kembali saat lagi. Judi online itu menurut saya sangat bahaya karena apa? Bisa jadi penyakit lah bagi setiap orang gitu. Karena sekali dia bermain di situ, dia ngerasain mungkin sekali dua kali dia menang dan dia ngerasa enaknya gitu. Padahal di balik itu bahaya besar buat dia. Mungkin yang baru-baru muncul ini itu yang lama juga, kayak reinkarnasi aja sebenarnya. Banyak juga efek buruknya sih Mas, kayak ya banyak kayak teman-teman saya juga keluarganya hancur, terus juga ngerembet ke pinjaman online jadinya gara-gara ketagihan. Ya harapannya buat pemerintah makin diberantas aja sih Mas, itu aja sih. Walaupun sudah mendaftar di PSE online, harapannya supaya diverifikasi dengan valid supaya tidak merugikan masyarakat.